Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita masuk bulan Desember yang akan segera juga kita tinggalkan tahun 2021. Walaupun pandemi masih belum berlalu, ada banyak masalah yang mungkin belum terselesaikan, tetapi kita akan tetap optimis. Kita akan tinggalkan Desember menuju tahun 2022. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom Jemaat Mahanaim, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, dan saya sungguh percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di akhir tahun 2021, saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi, dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami juga mengingatkan ada perayaan ibadah Natal di hari Minggu tanggal 26 Desember dimulai pukul 8 pagi. Saya mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di gereja ini karena kami juga memberikan protokol secara baik dan mengikuti semua anjuran-anjuran pemerintah. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Buat kalian yang merasa masih muda, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami tunggu kedatangannya. God bless you. Shalom adik-adik. Jangan lupa nih, setiap hari Minggu jam 10 pagi kita ada gereja anak di Sidoarjo. Dan jangan lupa juga setiap hari Kamis kita ada sekolah doa jam 6 sore di GAP Mahanaim Sidoarjo. Jangan lupa pakai masker ya. Ditunggu. See you. God bless you. Teman-teman, ada acara Natal tanggal 26 Desember. Hari Minggu jam 11 di gereja. Yuk datang yuk. Salam kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam ibadah KPK gabungan pada hari Selasa tanggal 14 Desember jam 7 malam. Kami tunggu kehadiran saudara untuk bergabung bersama kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengundang bagi saudara, khususnya bagi kaum pria di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo untuk bergabung bersama kami dalam ibadah perayaan Natal MMC pada hari Jumat tanggal 17 Desember jam 7 malam yang bertempat di restoran Papaloma yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Silmalipa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan diakonia pendidikan. Tuhan yang akan memberkati. Dan bagi saudara yang rindu dan tergerak untuk menabur dalam pelayanan diakonia pada setiap bulan, khususnya diakonia pendidikan, saudara dapat menghubungi Ketua Diakonia Ibu Ineke, atau saudara juga dapat menghubungi Departemen Pastoral Bapak Pendeta Muda Henry Lee. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati dan melipat gandakan taburan saudara. Orang yang menabur pekerjaan Tuhan dengan kasih, maka Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali boleh ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun kau berada, biarlah kita bawa ucapan syukur kita pada malam hari ini kepada Dia, Allah yang baik, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa,
Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami sampai di akhir tahun ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami tahu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, bukan karena kami Tuhan, semata-mata karena kemurahan-Mu, semata-mata karena kasih sayang-Mu yang besar. Sebab itu kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu bersyukur kepadamu. Kami rindu berterima kasih kepada Engkau untuk kasih-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap meninggikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Dia. Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang boleh kami alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi lebih sungguh lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari setiap kami Tuhan. Bila kami mengingat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, tidak pernah habis-habisnya kasih-Mu Tuhan. Di dalam lembah sekalipun Kau ada bersama dengan kami, tidak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menaikkan ucapan syukur-Mu kepada Dia. Mengingat segala kebaikan-Nya, banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya dan saudara. Sepanjang tahun ini, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari lepas hari. Engkau baik buat setiap kami, Bapa. Thank you, Jesus.
kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada hari ini. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang baik, tetap baik selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan hati kami tetap dipenuhi dengan ucapan syukur dan penyembahan kepadamu. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kuraya rasyangala yala yala yala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Amin. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah
Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Kami mau saat ini duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu yang menguatkan kami di saat kami lemah. Kami butuh Engkau, Roh Kudus, yang menghibur kami di saat kami sedih hati, di saat kami mengalami banyak persoalan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, namun Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memegang tangan kami, Engkau selalu berjalan di depan kami, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami. Terima kasih buat malam hari ini, dimanapun kami berada, pada saat kami duduk diam mendengar firman-Mu, kami mau belajar menghormati Tuhan. Di saat kami mendengar firman-Mu, kami mau dengar baik-baik, dan kami mau belajar melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang berada di rumah, entah di rumah ataupun di kendaraan yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Shalom dimanapun kita berada. Tuhan selalu menyertai kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Tema yang saya bagikan malam hari ini berjudul menghormati Tuhan. Kata hormat mempunyai pengertian antara lain berharga, bernilai tinggi. Definisi lain dari hormat adalah penghargaan atau respect. Kalau saudara ketik di Google, bahasa Inggris dari hormat itu ternyata respect. Memperlakukan dengan istimewa. Nah, malam hari ini judul yang saya bagikan, saya mendapatkan judul menghormati Tuhan. Nah, setelah kita mengerti arti kata menghormat, kata dasar dari hormat itu yaitu berharga, bernilai tinggi. Atau definisi dari hormat itu adalah penghargaan atau respect. Nah, malam hari ini saudara, saya percaya kepada siapa saja malam hari ini ada beberapa yang kita akan belajar bersama-sama. Kepada siapa kita harus hormat saudara? Kepada siapa kita harus menghormati saudara? Yang pertama tentunya kita menghormati Tuhan saudara. Coba mari kita baca ayatnya di Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Yang pertama, kepada siapa kita harus memberikan penghormatan, memberikan respect? Yang pertama, kepada Tuhan. Kita harus memberikan penghormatan, kita harus memberikan nilai tinggi kepada Tuhan. Kita harus menghargai Tuhan dimanapun kita berada sebagai anak Tuhan. Amin. Entah kita di tengah-tengah pekerjaan kita, entah kita sekalipun kita di rumah kita harus menempatkan Tuhan itu sebagai posisi yang bernilai tinggi. Saya percaya pada saat kita menaruh Tuhan sebagai posisi yang bernilai tinggi dalam hidup kita atau memberikan respect kepada Tuhan, saya percaya bahwa pada waktu kita menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dan termulia, saudara, saya percaya bahwa hidup kita ini akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Kita harus menghormati, menghargai, meninggikan Tuhan lebih dari siapapun juga, dari apapun juga, saudara. Nah, makanya kenapa saya mendapatkan pengertian ini bahwa ternyata pada waktu kita menempatkan Tuhan, lebih lagi malam hari ini saat kita beribadah, saya percaya
pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, seperti malam hari ini, ibadah doa malam, entah ibadah minggu, hari raya, kita menempatkan Tuhan itu sebagai junjungan, sebagai sesuatu yang di atas kita, yang kita hormati, kita hargai di dalam kehidupan kita, saudara. Berapa banyak seringkali anak Tuhan itu kurang mengerti arti kata menghormati Tuhan. Memang kita sudah ditebus oleh darah yang suci, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Pada waktu kita menerima pengorbanan Kristus, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, kita sudah diselamatkan, menerima janji hidup kekal abadi, saudara. Tetapi seringkali anak Tuhan melupakan hal ini. Mereka seringkali berjalan seenaknya sendiri. Mereka berpikir sekali selamat tetap selamat. Memang betul, saudara. Pada waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka kita akan menerima janji keselamatan itu. Percaya maka akan diselamatkan. Modalnya kita percaya. Tetapi di dalam proses untuk mempercayakan Tuhan itu dalam hidup kita, itu ada satu bagian yang seringkali dilupakan anak Tuhan, menghormati Tuhan. Ya atau iya, saudara? Seringkali kita datang beribadah, maaf bicara ya, seringkali kita dengan kondisi apa adanya, kondisi saya nggak anti dengan pakaian yang freestyle, saudara. Pada saat kita datang beribadah, khususnya ibadah anak-anak muda, saudara. Mungkin dengan jaket yang bolong-bolong, dengan celana yang apa adanya, ya yang celana sobek-sobek. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak muda yang mau main musik di tempat ini, mau pelayanan di tempat ini. Begitu datang saya melihat celananya robeknya itu nggak kira-kira, saudara. Ya, celana jeans yang modelnya robeknya itu robek yang di lutut ini loh, saudara, di dengkul ini loh, ya kan? Robeknya itu kepala saya bisa masuk ke robekan itu. Jadi dengan apa ada ya, dengan ya seenaknya dia datang. Saya sudah waktu itu mau negur, saudara. Tapi saya masih tahan, tunggulah nanti. Ternyata saudara, Tuhan itu baik. Bukan saya yang negur. Saya ingat ada seorang bapak yang sudah almarhum saat ini, yang sudah berpulang ke surga. Bapak ini memang pensiunan dari TNI. Saya ingat betul. Dia datangi ini anak saudara ke mimbar setelah ibadah. Dimarah-marahi, saudara. Dia katakan, kamu ini melayani Tuhan, kamu ini melayani Raja segala raja. Saya ngomong ini loh. Kadang-kadang kita ini, saudara, maaf bicara ya, kadang-kadang kita ini seringkali melihat kita ini ibadah, saudara. Ya. Makanya saya itu berusaha, saudara, bukan tampil mewah, saudara, tetapi pada waktu kita datang beribadah, mari kita datang menghormati Tuhan dengan sikap kita melihat. Saudara bayangkan, misalkan di sini, saudara, saya percaya bahwa kita meyakini pada waktu kita beribadah, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, amin. Secara roh Dia hadir pada saat kita menyembah Dia di tengah-tengah kita. Nah, ayo kita menempatkan Dia sebagai respect to God. Amin, saudara. Sebagai pelayan Tuhan, saya mengajak, ayo kita respect to God pada waktu kita melayani, saudara. Nah, inilah yang harus kita pahami, saudara. Seringkali kadang-kadang saya malu, saudara. Saya malu melihat anak-anak Tuhan itu ibadah itu, maaf bicara ya, datang ibadah raya hari Minggu, pakai sandal jepit. Dia ke mall bisa pakai sepatu. Tapi kalau datang kepada Tuhan, misalkan kalau yang di tempat ini datang, sudahlah, enggak usah Presiden Jokowi, saudara. Misalkan di sini datang seorang Bupati Sidoarjo datang ke tempat ini.
Apakah saudara kira-kira mau datang pakai sandal jepit? Saya percaya saudara akan malu dengan diri kita sendiri. Saudara, pada waktu kita belajar menghormati Tuhan, maka saya percaya kita menghormati diri kita sendiri. Amin. Itu statement yang penting, saudara, yang saya dapatkan. Pada waktu kita belajar menghormati kita menghormati diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama, saudara. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Ini meneguhkan sekali ayat ini. Sebab siapa yang menghormati Tuhan, menghormati aku ini aku ini huruf besar. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah saudara, ayo belajar kita menghormati Tuhan. Yuk malam hari ini, mulai malam hari mau saudara, lebih menghormati Tuhan. Saya percaya di tempat ini sudah baik, sudah pakai sepatu meskipun doa malam. Juga saat ini sekarang kita sedang beribadah secara online. Ada beberapa mungkin saya juga lihat, meskipun saya nggak bisa melihat di live chat, saya lihat ada beberapa jemaat yang mengikuti secara ibadah online di rumah. Ayo menghormati Tuhan. Saya mau mengundang, mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang sambil tiduran pakai sarung. Ayo copot sarungnya, ganti pakai celana, kita duduk beribadah. Amin, saudara. Saya kalau beribadah pada waktu PPKM, gereja tidak ada ibadah, saya datang ibadah, saya pakai celana panjang, saudara. Meskipun saya nggak pakai sepatu, saudara. Di rumah ya nggak pakai sepatu. Saya pakai celana panjang, saya pakai hem, saudara. Saya mandi, saya duduk di ruang tamu, saya datang beribadah. Karena saya menghormati Tuhan, saudara. Saudara sepupu kita itu lebih menghormati Tuhan. Saya sangat menghormati. Saudara, mereka mau datang beribadah itu, mereka mencuci badannya dulu. Wudu, saudara. Ya kan? Mereka mencuci badan dulu. Dan mereka pakai baju yang bersih. Dan saya melihat, saudara, di depan rumah saya ini ada sebuah rumah depan saya ini sedang direnovasi. Dan saya melihat tukang-tukangnya itu sedang bekerja. Badannya, saudara, kalau lihat tukang bangunan kerja itu gimana, saudara? Badannya itu ya ada dengan pasir, semen, ya kan? Tangannya kotor, pakai celana apa adanya, pakai baju kaosnya itu sobek-sobek, celak kotor semua. Tetapi pada waktu mereka beribadah, saudara, mereka tampil ini bersih gitu loh. Mereka mandi, mereka pakai pakaian bersih, mereka pergi ke rumah ibadah untuk mereka beribadah. Mereka menghormati Tuhan. Nah, ayo kita ini sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa kita menghormati Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari belajar menghormati Tuhan. Amin, saudara. Anak-anak muda, saya nggak anti, sekali lagi saya nggak anti dengan pakaian, pakai jaket, pakai celana jeans yang lobang-lobang. Ya selama dengan kondisi normal, saudara. Ayo kita menghormati. Oh, bukankah Tuhan itu di hati, Pak? Nggak melihat penampilan kita. Loh, memang Tuhan. Tapi di sini loh, saudara, ayo belajar menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kemudian kepada yang kedua, kepada siapa saja kita harus memberikan penghormatan. Menghormati semua orang. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kenapa sih kita harus menghormati semua orang, saudara? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah, saudara. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Saudara, kenapa kita harus menghormati semua orang? Karena semua orang itu juga ciptaannya Tuhan. Amin, saudara. Teman-teman kita ini, saudara coba lihat, tengok kanan kiri. Ini juga ciptaannya Tuhan. Katakan, kamu ciptaannya Tuhan yang bersempurna.
Amin. Untuk itulah di sini dikatakan mereka ini serupa dengan gambar Allah, saudara. Makanya kita itu harus menghormati semua orang, saudara. Terlebih lagi kita menghormati orang tua kita. Ada sebuah budaya yang sangat baik, ya, khususnya budaya Tionghoa, saudara. Di mana ini satu budaya, satu adat tradisi di mana mereka menekankan turun-temurun supaya mereka menghormati orang tuanya. Apapun juga yang orang tuanya kerjakan, salah benar dihormati. Dan saya percaya ini bukan cuma dari suku Tionghoa, tapi dari semua suku, semua manusia juga. Kita percaya kita menekankan kepada anak-anak kita supaya mereka menghormati orang tua. Karena itu juga tertulis di Alkitab, saudara. Salah satu hukum Taurat apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Saudara. Karena mereka rupa gambar Allah di bumi, saudara. Amin. Jadi ini loh yang harus kita tekankan dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi mari yang orang tuanya masih ada, saudara. Jangan nanti kalau sudah papa mamanya sudah dimakamkan, maaf ya, baru kita menghormati dengan kita bawa ke kuburannya, dikasih bunga, dikasih apa namanya, tanaman yang bagus-bagus, dibangun makamnya yang bagus. Ayo kita belajar yuk, untuk kita menghormati orang tua kita. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, yang saya kenal loh, saudara. Orang tuanya itu sampai menderita, saudara. Padahal dia itu bisa di rumah gedong. Orang tuanya itu di rumah yang jelek pol. Saya ingat, saudara, beberapa tahun yang lalu waktu papa saya masih hidup, saya menghormati bukan kita sujud-sujud menyembah, saudara. Saya ingat pada waktu papa saya stroke, saudara. Dia maaf bicara ya, dia tidak bisa jalan, lumpuh. Pada waktu dia, setelah dia buang air BAB, saudara ya, saya cebokin dia, saudara. Saya enggak gilo, saudara. Karena saya menghormati dia. Dia orang tua saya. Dan ada banyak orang-orang saya melihat, orang-orang yang menghormati orang tuanya, maka hidupnya diberkati. Amin. Karena itu firman Tuhan, saudara. Hormatilah orang tuamu. Kata-kata hormatilah, kata perintah itu, saudara. Ayo, jangan orang tuanya sudah sakit-sakitan, sudah di rumah aja, domel-domel, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Sudah dimarah-marahi terus orang tuanya. Saudara, ini orang tua yang melahirkan kita, ini orang tua yang membesarkan kita, saudara. Ayo menghormati dia, saudara. Mungkin dia, orang tua kita punya salah sama kita. Orang tua saya, papa saya juga punya salah besar sama kita, sama anak-anaknya, sama keluarga. Tapi kami semua mengampuni. Dan kami tetap memberikan hormat. Saya masih ingat, saudara, kejadian-kejadian di mana papa saya, dia tidak, orang tua nggak perlu minta dihormati kok. Tapi kita harus sadar, kita harus menghormati kalau kita masih punya orang tua selama masih ada di dunia ini. Amin, saudara.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menghormati pemerintah, saudara. 1 Petrus 7, tadi 1 Petrus 2 ayat 17, yang bagian terakhir katakan hormatilah raja. Menghormati pemerintah. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi yang terakhir, saudara, kepada siapa kita harus menaruh penghormatan? Kepada pemerintah. Kenapa kita anak-anak yang sekolah di sini masih upacara hormat bendera? Iya kan? Itu tanda bahwa kita menghormati pemerintah. Tunduk kepada otoritas pemerintah, saudara. Dan itu tertulis dengan jelas di Alkitab bahwa semua orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Dan mereka tidak, karena pemerintah itu dari Allah. Pemerintahan kita ini dari Allah, saudara. Kita harus menghormati, saudara. Ada satu contoh Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu di pemerintahan Raja Nebukadnezar, mereka dihukum, saudara, karena mereka tidak mau menyembah patung buatan pemerintah, buatan Raja Nebukadnezar. Tapi di sini mereka tetap menghormati pemerintah. Mereka katakan, mereka menyebut raja itu sebagai tuanku atau yang mulia. Saudara kalau baca di Alkitab itu, yang Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Jadi dia nggak katakan, hai raja yang bengis, ya enggak, saudara. Dia tetap menghormati pemerintah. Meskipun saat ini saya melihat ada banyak ajaran-ajaran dari di luar sana, saudara, yang mengajarkan, ada juga loh, yang mengajarkan satu aliran-aliran yang agak-agak sesat, saudara, yang juga pakai Alkitab, saudara. Itu mereka tidak menghormati pemerintah, mereka tidak mau mengikuti, tidak boleh mengikuti upacara pemerintahan, mereka tidak boleh bekerja di pemerintahan. Padahal ini di Alkitab dikatakan bahwa siapa melawan pemerintah berarti dia melawan Allah, maka dia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, ayo, makanya kenapa gereja selalu perlu, mari kita selalu mendoakan pemerintah. Di mesbah doa di tempat ini, setiap saat kita, meskipun kadang-kadang mungkin ada yang merasa kalau kita doakan terus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya percaya, saudara, bahwa pada waktu kita menaikkan doa di tempat ini, di tempat lain, di seluruh dunia, seluruh bumi ini, menaikkan doa untuk pemerintahan masing-masing, maka pemerintahan itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pemerintahan itu tetap dalam covering Tuhan. Makanya ayo kita doakan Bapak Jokowi. Ya, meskipun ada banyak juga loh, saudara, anak-anak Tuhan yang anti pemerintahan. Yang mereka saudara lihat di televisi itu. Ada yang kalau itu banyak anak-anak Tuhannya loh, saudara. Tetapi mereka menista pemerintah, mengkritik pemerintah, mereka menyalahkan pemerintah. Ini loh, ini Alkitab mencatat mereka mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Makanya kenapa lo lihat ini, saudara, orang-orang yang anti pemerintahan itu. Saya nggak ngomong politik, saudara, tetapi kalau kita lihat hidup mereka ya, berakhirnya nggak baik semua, saudara. Karena ini Alkitab catat bahwa mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri. Ayo, saudara, kita doakan pemerintah kita ini, kita dukung dengan protokol kesehatan, kita dukung pemerintah karena ini memang anjuran pemerintah demi rakyatnya, saudara.
Jadi saudara, kesimpulannya malam hari ini, agar kita tetap memiliki dan mempertahankan sikap menghormati, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Setuju? Amin, saudara. Untuk kita bisa mempertahankan sikap menghormati ini, menghormati Tuhan, menghormati sesama, menghormati pemerintahan, menghormati sesama orang tua kita, pemimpin kita di kantor, pemimpin kita di gereja, pemimpin komsel kita, pemimpin apapun juga yang kita ikuti, saudara. Kita hormati mereka, karena mereka ditetapkan Tuhan. Saya percaya gembala di tempat ini yang menetapkan itu bukan kita semua manusia yang pilih, tapi Tuhan yang pilih, saudara. Kalau saudara menghujat gembala, saudara tidak menghormati gembala, saudara berurusan sama yang di atas, saudara. Saudara tidak menghormati pemimpinmu, saudara berurusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia, saudara. Ayo, saudara, kita menghormati sesama, kemudian terakhir kita menghormati pemerintahan yang ada. Amin, saudara. Ayo, kalau ada 17-an, ikut, saudara. Ikut meramaikan, memeriahkan kemerdekaan. Ya, ada dari RT untuk menghimbau kita ikut kerja bakti, ikut, saudara. Meskipun kita panas semua, capek, kita mengikuti, kita menghormati. Ya. Ayo, saudara, kita minta satu hal, kerendahan hati untuk kita bisa mempertahankan rasa hormat kita ini kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya mengundang pemain musik. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Akan Engkau, ku kagum
Kami bersyukur Tuhan, untuk malam hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami menjadi jemaat yang mengerti Tuhan, bahwa kami rindu Tuhan menjadi jemaat yang selalu menghormati Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Aryadi, di dalam seluruh kehidupan. Biarlah bersama istri dan anaknya, biarlah keluarga ini Tuhan pakai lebih lagi, supaya dimanapun beliau Engkau utus untuk melayani, biarlah semakin banyak orang yang kembali kepada kebenaran firman-Mu, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tiba saatnya, sebelum kami mengakhiri ibadah doa lawatan malam hari ini, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau menyembuhkan Bapak Sony Suhartono, yang hari ini beliau sakit, sedang sakit di bagian kepala, dan beliau juga mengalami sakit batuk. Tuhan, biarlah kiranya pemulihan terjadi buat Bapak Sony Suhartono. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan Bapak Sony Suhartono. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Tante Endang yang hari-hari ini sedang mengalami masalah di bagian mata. Tuhan, Engkau menjamah supaya biarlah sakit glukoma yang dialaminya Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Sehingga penglihatan daripada Tante Endang Tuhan pulihkan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak Miguel Bukanaum yang sakit panas dan juga mengalami fluenza ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka anak Miguel ini boleh disembuhkan dan mengalami pemulihan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang sakit. Tuhan, Kau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini. Dan kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, kami juga rindu, kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada malam hari ini. Dan kami semua umat-Mu, kami rindu Tuhan, kami boleh meninggalkan tempat ini dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.